Bahaya yasinan tahlilan perusak ilmu-ilmu Islam, penyebab kebodohan, kemiskinan, dan terbelakang. Ini adalah fakta yang nyata, bukan mengada-ada. Karena yasinan tahlilan di Indonesia ini sudah menjadi budaya. Seolah-olah kalau tidak yasinan tahlilan merasa tidak afdol, apalagi kalau pas ada kematian. Maka keluarganya itu akan memaksakan diri mengadakan yasinan tahlilan mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, dan tujuh. Bahkan hari yang ke-40 sampai hari 100 sampai 1000. Padahal ngaji yang sifatnya membahas ilmu itu adalah fardu wajib, mereka enggan sekali, tidak mau. Seolah-olah mereka menganggap bahwa yasinan tahlilan itu adalah pengajian, padahal tidak. Yang namanya ngaji itu mengkaji. Ngaji, mengkaji. Namanya mengkaji kajian apa? Kajian ilmu Al-Quran kah? Kajian ilmu hadis? Atau kajian ilmu fikih? Kajian ilmu tauhid? Apalagi kajian ilmu alat seperti ilmu nahwu dan shorof. Sehingga kegiatan yasinan tahlilan ini telah menyebabkan mayoritas umat Islam Indonesia menjadi bodoh, miskin, dan terbelakang. Karena memang sangat bahaya. Bahaya yasinan tahlilan perusak ilmu-ilmu Islam, penyebab kebodohan, kemiskinan, dan terbelakang. Harus segera dihentikan. Bukan masalah yasinan tahlilannya yang dihentikan, bukan, karena kita sebagai warga Nahdliyin Nahdliyat sangat membudayakan yasinan tahlilan. Jadi sekali lagi ini bukan yasinan tahlilannya yang dihentikan, tetapi yang dihentikannya adalah pola fikir, cara fikir yang menganggap bahwa yasinan dan tahlilan adalah pengajian. Sekali lagi, yasinan dan tahlilan itu bukan pengajian, bukan tholabul ilmi. Karena pengajian di dalam bahasa Indonesia itu identik dengan bahasa Arabnya tholabul ilmi, mencari ilmu. Sehingga orang-orang yang sudah sering ikut yasinan tahlilan merasa tidak butuh mengaji, memahami ilmu-ilmu Islam. Inilah yang menyebabkan bahwa yasinan tahlilan itu penyebab kebodohan, kemiskinan, dan terbelakang. Bahkan banyak nih orang yang sudah ikut yasinan tahlilan yang tidak mau jika yasinan tahlilan diisi pengajian. Pengajian membahas Al-Quran dan Al-Hadis, atau membahas ilmu tauhid, atau membahas ilmu fikih, atau membahas ilmu alat, ya apalagi ilmu nahwu dan shorof. Mereka tidak mau, kan aneh sekali umat Islam di Indonesia ini. Oleh sebetulnya kadang-kadang kami merasa agak setuju, dalam tanda petik agak setuju dengan orang-orang Wahabi atau orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis, orang-orang MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian orang-orang LDI. Mereka sangat tidak mau yasinan tahlilan, karena memang budaya yasinan tahlilan ini Masya Allah. Walaupun kami tidak mengatakan yasinan tahlilan itu bid'ah dhalalah, tidak, yasinan tahlilan itu tetap sunnah, bukan bid'ah yang dhalalah. Dia bid'ah tetapi tidak dhalalah. Bid'ah secara lugawiyah, tetapi dia tetap dihukumi sunnah dengan syarat-syarat tertentu. Ya, sekali lagi nih, padahal mengaji ilmu itu hukumnya fardu. Sekali lagi, mengaji ilmu itu hukumnya fardu atau wajib. Yang namanya fardu atau wajib, jika ditinggalkan dosa besar, dan jika dikerjakan ya berpahala besar. Sedangkan yasinan tahlilan adalah sunnah, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, syaratnya harus mampu. Mampu itu tidak memaksakan diri. Misalnya nih, keluarganya ada yang wafat, meninggal dunia, keluarganya sakit di rumah sakit sudah lama, menghabiskan biaya, bahkan hutang-hutang, BPJS-nya sudah tidak memenuhi lagi, masih punya banyak hutang, kemudian wafat. Nah, setelah wafat, biaya untuk mengurus jenazah ini mahal sekali. Padahal dia punya hutang nih. Seharusnya hutangnya itulah yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
sudah perawatan jenazahnya mahal, ya ada uang sholawatnya itu untuk yang mensolati jenazah semuanya. Mohon maaf, kami kalau seperti itu sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju, walaupun toh masih ada beberapa oknum-oknum ustadz di NU itu yang mempertahankan, karena itu menjadi panennya para ustadz. Nah, cara fikir seperti inilah yang merusak. Itu bukan panen. Kalau panen berarti kan setiap saat mengharapkan banyak orang mati, sehingga ini kan menjadi bobrok sekali. Sudah perawatan jenazahnya ini mahal, kemudian nanti malamnya harus tahlilan, yasinan, tahlilan. Hari pertama, kedua, ketiga, minimal sampai 4 atau 5 sampai ke 7. Dan hutang-hutang, Masya Allah. Ini cara fikir, pola fikir seperti inilah yang harus dihentikan. Yasinan, tahlilan boleh asalkan si mayat tidak punya hutang, punya uang yang banyak. Atau misalnya kalau nggak punya hutang tetapi juga nggak punya uang, ya yasinan, tahlilan semampunya lah, semampunya. Kadang-kadang orang merasa nggak enak kan mengundang banyak orang, masa nggak ada air minum walaupun toh itu aqua misalnya, masa nggak ada air putih. Lah ini kan merasa nggak enaknya, inilah ini menjadi rusak, merasa nggak enaknya. Mohon maaf, kami Al-Faqih Alim dakwah di mana-mana, kalau menghadiri yasinan tahlilan dengan syarat kalau orangnya memang nggak mampu, jangan membikin apapun. Kalau membikin apapun maka kita tidak akan datang. Justru kita menggerakkan jamaah untuk datang membawa ya 1 dus lah air mineral, 1 dus, ada yang membawa kue, ada yang bawa apa. Ya tetap yasinan tahlilan. Tetapi sebelum yasinan tahlilan biasanya kami akan mengisi dengan pengajian dulu. Pengajian itu wajib, fardu. Kita akan membahas 1 ayat Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadisnya. Itu begitu. Kalau nggak mau ya silahkan bubar. Kalau nggak begitu kita nggak tegas-tegasan. Umat Islam ini kan Masya Allah di Indonesia ini, ya sudah nggak mampu, nggak punya apa-apa, memaksakan diri ini, dan akhirnya juga tidak ikhlas karena Allah. Jadi boleh syaratnya yasinan tahlilan itu 1, mampu, si mayat nggak punya hutang, dan harus ikhlas murni karena Allah, bukan karena merasa tidak enak pada saudara atau pada teman atau pada tetangga. Kan sudah menjadi adat dan budaya. Kalau seandainya keluarganya aja meninggal, ada yang meninggal kemudian tidak mau yasinan tahlilan, nanti diomongin banyak orang. Nggak peduli. Kita ini mau ibadah harus murni ikhlas karena Allah, bukan karena tidak enak, merasa tidak enak pada saudara atau teman atau tangga. Ibadah kita ini tergantung manusia atau tergantung pada Allah. Oleh sebab itulah, mari benahi pola fikir yang memang merusak ilmu-ilmu Islam. Demikian, semoga kita senantiasa mendapatkan ma'unah dari Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, Allahumma amin.